Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sica Nodika Rihadatul Aisy. Saya berasal dari kelompok 1. Saya berasal dari Satker Pengadilan Agama Sengkang. Di sini saya akan mempresentasikan perihal harmonis, loyal, dan adaptif. Sebelum memasuki materi harmonis, alangkah baiknya kita mengenal keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Republik Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati suku bangsa dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan seluruh Indonesia. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Untuk menjaga hal tersebut, kita sebaiknya menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, ada kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu. Maka dari itu kita harus menjaga keharmonisan dan keberagaman. Di sini sebelumnya apa itu harmonis? Harmonis dari laman Wikipedia, harmoni dalam bahasa Yunani atau harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan demikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Lalu selanjutnya pentingnya harmonis dalam lingkungan pekerjaan. Di sini yang pertama, secara individu menjadi tenang, lalu menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas, bekerja, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, yaitu peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Dalam artian, tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Lalu yang ketiga, ada PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan yang menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan dari sumber masalah atau troublemaker. Lalu materi selanjutnya adalah loyal. Loyal sendiri secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemampuan untuk bekerja sama,
rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lain. Selanjutnya, panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Materi selanjutnya adalah adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptif merupakan salah satu karakter yang penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif. Yang pertama, ada eksperimen orang yang beradaptasi. Yang dimaksud bahwa orang beradaptasi, kita harus terbuka terhadap perubahan dan harus memiliki kemauan dalam hal toleransi emosional, ketebalan mental, dan bimbingan spiritual. Lalu, yang kedua adalah melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Beradaptasi juga berarti tumbuh dan berubah. Yang ketiga adalah orang yang mudah beradaptasi, memiliki rencana darurat ketika rencana A tidak berhasil. Yang keempat, selalu berpikir ke depan, selalu terbuka terhadap peluang. Orang mudah beradaptasi selalu mencari perbaikan, karena setiap perbaikan kecil yang akan mengubah biasa menjadi luar biasa, dan tidak ada ketergantungan pada satu solusi saja. Selanjutnya, tidak mudah mengeluh jika mereka tidak dapat mengubah atau memengaruhi keputusan. Mereka akan beradaptasi dan terus maju. Yang keenam adalah orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Mereka bukan korban pengaruh eksternal karena mereka proaktif. Untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru, maka kita harus siap untuk melepaskan yang lama. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Mereka tidak peduli dengan pusat perhatian karena mereka tahu itu hanya sementara saja. Daripada menyia-nyiakan upaya untuk masalah sementara, mereka mengalihkan fokus mereka ke rintangan berikutnya untuk maju dari permainan. Selanjutnya, orang yang mudah beradaptasi, belajar dan terus belajar, memiliki keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya adalah beradaptasi. Kemampuan beradaptasi tentunya menjadi kunci pokok dari karakteristik adaptif. Selanjutnya, memperhatikan sistem. Orang yang dapat beradaptasi melihat seluruh hutan daripada hanya beberapa pohon. Mereka harus melakukannya, jika tidak, mereka akan kekurangan basis konteks dari mana mereka mendasarkan keputusan mereka untuk beradaptasi. Selanjutnya, membuka pikiran. Selanjutnya, ada memahami apa yang sedang diperjuangkan. Memilih untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama membutuhkan pemahaman kuat tentang nilai-nilai pribadi. Yang terakhir adalah panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.